Ngobrol dan cerita di anyaman jiwa yuk. Tenang, kamu gak sendiri kok. Buat kamu, para fresh graduates yang pengen tahu serba-serbi dunia kerja profesional, serta hak dan kewajiban karyawan dan perusahaan, yuk dengerin Podcast Obsesif, persembahan Medio by KG Media, hanya di Spotify. Pendengar Anyaman Jiwa, saya Dr. Randa Astrid Regina Sapii, psikolog klinis dan CEO Dear Astrid. Di episode kali ini, spesial saya langsung berbicara mengenai mental health di podcast Anyaman Jiwa. Podcast yang berbicara mengenai kesehatan mental individu, mulai dari ranah pekerjaan, hubungan percintaan, dan juga sebagai makhluk sosial. Pada episode kali ini akan berbeda. Saya akan menjelaskan suatu kasus berdasarkan cuplikan episode drama audio Obrolan Meja Makan yang merupakan cerita kisah nyata dari Nova, yaitu Ibuku Membenci Diriku. Sebelum mendengarkan obrolan kali ini, jangan lupa follow dan beri rating terbaikmu untuk podcast Anyaman Jiwa di Spotify, serta nyalakan notifikasinya ya, supaya kamu bisa terinfo setiap ada episode terbaru yang tayang di hari Rabu dan Jumat. Kenapa Mama, Ayah, Tante, bahkan Kak Poppy selalu paksa aku buat jadi PNS sih? Memangnya salah kerja di bidang IT? Aku suka kerja begini. Aku udah pernah daftar, terus gagal. Terus kalian paksa aku lagi. Padahal ada banyak bidang selain PNS. Aku gak mau kayak Kak Poppy, Pa, Ma. Memangnya salah jadi berbeda? Nggak salah kalau kerjamu bener. Ma, apa Mama anggap kerjaanku haram? Kerjaanku bukan menjajakan diri, Ma. Kerjaanku ini halal. Rara. Tuh, itu. Kelakuanmu itu tuh kayak orang nggak dididik, tau nggak? Iya, karena Papa dan Mama fokusnya ke Poppy doang. Kurang ajar kamu ya. Mayang, jaga bicaramu. Kurang ajar Budi ya. Nggak bisa hormatin aku ini si Rara lama-lama. Kamu ini. Keluar kamu Rara. Mayang. Mending kamu pergi dulu, Ra. Pergi aja kamu, anak egois, selalu mentingin perasaan sendiri. Mama jahat. Aku benci sama Mama. Setelahnya, Rara pergi. Namun sayang, bersamaan Rara melangkah keluar rumahnya, mamanya tergeletak di lantai tak sadarkan diri. Barusan adalah cuplikan dari episode Ibuku Membenci Diriku di podcast Obrolan Meja Makan yang menceritakan problem menjadi anak tengah atau kelahiran anak tengah di antara saudaranya, menunjukkan karakter yang paling beda. Umumnya anak sulung anak yang diharapkan oleh orang tuanya. Maka ketika lahir, seluruh perhatian mereka tertuju pada anak sulung. Ketika anak kedua lahir, perhatian orang tuanya pun terbagi untuknya. Tetapi ketika si bungsu lahir, seluruh perhatian orang tuanya akan tertuju pada si bungsu. Di situasi seperti inilah, dalam jangka waktu panjang, terkadang membuat sang anak merasa selalu sendiri di dalam keluarganya. Menjadi anak tengah selalu menjadi beban keluarga, tidak terlihat atau cenderung diabaikan. Menurut saya anggapan ini nggak sepenuhnya benar. Karena kalau kita lihat penelitian-penelitian terhadap anak tengah, ada sebagian penelitian yang mengiyakan bahwa anak tengah adalah anak yang tidak terperhatikan atau terabaikan. Tapi ada penelitian lain yang mengatakan tidak begitu, bukan posisi anak tengahnya, tapi situasi keluarga termasuk situasi ekonomi atau finansial, parenting, jadi bagaimana orang tua membesarkan, dan situasi-situasi sosial di sekitar keluarga itu, kan karena posisi anak tengahnya. Menurut saya jangan dijadikan sebuah persepsi bahwa ini benar, bahwa anak tengah selalu jadi beban. Tidak selalu. Beberapa anak mengalami hal seperti itu, tapi anak lain tidak. Beberapa artikel kesehatan mengatakan bahwa anak tengah rentan terkena middle child syndrome. Saya jelaskan apa itu maksudnya. Sebagaimana yang tadi disampaikan, bahwa anak tengah itu hadir setelah kakaknya anak pertama ada, dan kemudian muncul adiknya, itu anak
anak bungsu. Kakak adalah anak yang diharapkan oleh orang tua karena mereka anak pertama. Kemudian adik bungsu adalah anak yang dimanjakan karena anak terakhir. Sehingga anak tengah ini adalah anak yang terabaikan. Dan karena dia terabaikan, maka anak ini akan menunjukkan gejala-gejala perilaku tertentu yang kemudian disebut sebagai middle child syndrome. Antara lain bahwa dia merasa terabaikan atau dia merasa tidak terlihat gitu ya, atau cenderung tidak terdengar lah, anggaplah gitu. Nah, kayaknya ini awalnya tuh diawali oleh seorang psikolog, teorinya ya. Nama psikolognya ada Alfred Adler. Dia membuat sebuah teori tentang posisi anak dalam keluarga dan kepribadiannya. Dan memang anak kedua, jadi yang dianggap sebagai anak tengah karena anak pertama, lalu anak bungsu, anak ketiga, nah dia anak kedua. Anak kedua itu katanya menurut si Adler ini adalah anak yang terlahir dengan kecenderungan untuk oposisi, untuk melawan. Kenapa begitu? Karena di atasnya sudah ada anak lain yang sudah punya gaya perilaku tertentu dan orang tua sudah merespon mereka dengan cara tertentu pula. Nah, jadi strategi si anak ini supaya dia kelihatan, supaya terdengar gitu ya, supaya dia tidak diabaikan, dia harus beda. Maka secara psikologis menurut Adler nih, anak tengah akan menjadi anak yang oposisi. Nah, ini yang barangkali kita bisa samakan dengan middle child syndrome tadi. Ada kecenderungan berperilaku tertentu pada seorang anak karena posisinya di dalam keluarga ya. Jika kamu anak tengah dan merasa diasingkan, menurut saya kamu bisa mencoba untuk menampilkan diri ya. Artinya gini, jangan diam menerima nasib kalau kamu merasa bahwa kamu anak yang diabaikan atau kamu tidak terdengar. Mungkin perlu saya sampaikan juga, ada penelitian lain yang mungkin bisa bikin kamu boleh bangga ya. Ada orang yang meneliti orang-orang yang sukses di dunia, dan orang-orang ini Galileo antara lain ya, Einstein kalau nggak salah, mungkin juga Steve Jobs kalau nggak salah, itu dikatakan sebagai orang-orang yang berprestasi di dunia ini ternyata adalah anak kedua. Jadi kamu pertama boleh ngelihat, nggak semua loh penelitian tentang anak kedua mengatakan bahwa anak kedua itu diasingkan, bahwa anak kedua itu diabaikan. Jadi artinya ada penelitian lain, itu bukan sesuatu yang permanen, bukan sesuatu yang tetap yang boleh kamu pegang gitu ya. Nah, tapi kembali ke kamu, seorang anak akan terlihat oleh orang tuanya dan akan diperhatikan kalau dia menunjukkan perilaku yang selaras dengan harapan orang tua, atau kalau tidak selaras dia menunjukkan perilaku berprestasi yang bikin orang tuanya bangga. Nah, carilah apa yang kamu sukai, lakukan sepenuh hati. Insya Allah dalam waktu itu akan menjadi sebuah keterampilan, sebuah keahlian yang memaksa orang untuk melihat, sehingga orang tidak lagi melihat kamu sebagai posisi anak kedua, tapi orang akan melihat kamu sebagai anak berprestasi atau anak yang bisa membanggakan orang tua. Jadi poinnya, jangan sedih karena posisi ya, dan posisi itu tidak menentukan kamu akan begini atau begitu. Tapi kalau kamu percaya itu terjadi, maka terjadilah ya. Maka keluarlah dari posisi itu, jadilah orang biasa yang optimis, berusahalah, bekerjalah, carilah hal-hal yang kamu senangi ya. Jangan memusatkan bahwa anak tengah selalu tidak pernah terlihat. Coba dengan perspektif baru seperti yang tadi, bahwa anak kedua itu ternyata anak yang berprestasi. Nah, kenapa gitu kamu harus menjadi anak yang merasa dirimu terabaikan atau menjadi anak yang tidak diperhatikan? Carilah prestasi tadi dan tunjukkan, bukan posisi loh yang menentukan saya, tapi karena saya berusaha, karena saya optimis, karena saya ingin kerja keras, karena saya ingin tampak sebagai anak yang punya sesuatu yang bisa dibanggakan. Kadang-kadang saya juga orang tua ya, kadang-kadang sebagai orang tua kita juga udah lupa posisi gitu ya, tapi kita akan melihat apakah anak kita bisa adaptasi dengan mudah, apakah anak kita bisa berprestasi, apakah anak kita diterima di masyarakat secara umum, dan berbagai hal yang bisa membuat kemudian orang tua bisa lupa pada posisi. Jadi pandanglah situasi ini sebagai suatu, saya nggak minta loh dilahirkan sebagai anak kedua, dan oleh karena itu saya tidak boleh terkena dengan mitos-mitos yang mengatakan bahwa saya akan menjadi anak yang tidak terperhatikan, dan bahwa apalagi dengan kesimpulan ibu saya akan membenci saya. Jauh deh ya, nggak semudah itu. Seorang ibu kalau sampai benci anaknya ada cerita lain yang biasanya serius banget, bukan karena posisi bahwa dia anak tengah. Oke, jadi kesimpulan saya untuk episode ini, judul Ibuku Membenci Diriku dan posisi anak tengah menurut saya kok nggak nyambung ya, karena kalau kita pakai judul Ibuku Membenci Diriku dan kemudian kita isinya adalah bahwa anak tengah kemudian tidak diperhatikan atau anak tengah kemudian menjadi anak yang terabaikan, maka ini kemudian menjadi sesuatu yang dipercaya sebagai sesuatu yang dogmatis, padahal kenyataannya tidak begitu. Ada penelitian yang mengatakan
kebanyakan memang anak tengah itu adalah anak-anak yang kepepet, kayak sandwich generation ya, di atasnya ada orang, di bawahnya ada orang, sehingga perilaku mereka kalau tidak biasa mereka akan tidak kelihatan. Tapi penelitian lain tidak membuktikan itu. Penelitian lain mengatakan bahwa bukan posisinya, tapi orang tua, bagaimana parentingnya, bagaimana sosial ekonomi, bagaimana kehidupan di sekitarnya, dan berbagai faktor yang membawa orang dalam perkembangan menjadi seorang anak manusia. Maka sebetulnya Ibuku Membenci Diriku janganlah dikaitkan dengan posisi kamu sebagai anak kedua. Sementara episode Ibuku Membenci Diriku selengkapnya bisa kamu dengarkan di podcast Obrolan Meja Makan di Spotify. Terima kasih buat kamu yang sudah mendengar episode Anyaman Jiwa kali ini. Buat kamu yang ingin berbagi cerita tentang kesehatan mental, boleh banget kirim ke email podcast@kgmedia.id atau bisa DM Instagram @medio@kgmedia. Jika kamu mau konsultasi online atau offline secara langsung dengan saya, bisa DM Instagram @dearastrid atau kunjungi dearastrid.com. Dengarkan podcast menarik lainnya dari Anyaman Jiwa di Spotify. Saya Dr. Anda Astrid Regina Sapii, psikolog klinis dan CEO dari Dear Astrid, pamit dulu. Bye. Udah selesai episode kali ini. Tungguin episode Anyaman Jiwa selanjutnya ya.